Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tiada kata yang patut kita tuturkan melainkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah kita semua masih bisa merasakan nikmat hidup sampai saat ini, dan bahkan Allah perkenankan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan juga sudah sama kita rasakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan dari sejak kita diciptakan hingga saat ini, yang mungkin meskipun kita habiskan seumur hidup kita untuk menghitungnya, tidak akan sanggup kita hitung saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bersama. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan, ada nikmat yang sering terlalaikan oleh kita untuk memanfaatkannya dengan baik, yakninya nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan waktu. Alhamdulillah, sebagian besar sudah mempergunakan nikmat yang Allah berikan tadi untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai kesibukan seperti pemenuhan kebutuhan misalnya, atau juga interaksi antara sesama kita dan lain-lain. Namun ada juga yang masih terlena atau terlupa bagaimana sebenarnya Islam menuntun kita untuk memanfaatkan karunia Allah ini dalam menjalani kehidupan. Ada yang masih melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, walaupun mungkin tidak maksiat, tapi tidak bermanfaat. Nah, itu sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat Allah tadi, yakni kelapangan waktu dan juga kesehatan tadi dan lain sebagainya. Maka di antara solusinya bagi kita bersama, bagaimana kita bisa mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sebagai pencipta kita, yakni dengan mengingat kembali esensi dari penciptaan kita. Kita ada ini sebenarnya untuk apa? Dan jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya juga sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, yang mana jika kita ringkaskan, ada dua tujuan utama mengapa kita ini ada di muka bumi. Apakah memang hanya sekedar kita hidup, lalu kemudian kita mencari penghidupan di atas dunia, lalu kemudian kita meninggal begitu saja? Sebenarnya Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang pertama, itu tercantum dalam surah ke-51, yakni surat Az-Zariyat ayat 56, yang insya Allah ini ayatnya sudah familiar juga bagi kita, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan perlu kita ketahui bersama, ikhwah, bahwa ibadah itu esensinya tidak hanya seperti hal-hal yang lazim kita ketahui sebagai ibadah, seperti misalnya sholat atau puasa, mengaji, membayar zakat, sedekah, infak, dan segala macam. Tetapi sebenarnya mulai dari kita bangun tidur hingga kita bangun lagi, sebenarnya itu bisa bernilai ibadah, tergantung jika kita meniatkan apa yang kita lakukan itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kecil saja, misalnya ketika kita makan, apabila kita niatkan dengan makan itu kita bisa menghasilkan tenaga, punya gizi yang cukup untuk bisa menjalani kehidupan, atau misalnya bisa melakukan ibadah dengan kuat gitu. Itu juga termasuk ibadah sebenarnya. Namun dengan syarat tadi, memang kita niatkan tujuannya lillahi ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan terlalu sibuk bekerja, atau misalnya terlalu sibuk untuk menuntut ilmu sehingga waktu-waktu beribadah itu dikurang misalnya. Sebenarnya tidak ada, karena yang kita lakukan itu pun sebenarnya bisa bernilai ibadah jika dengan syarat tadi lillahi, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang apa tujuan yang kedua? Yang kedua, ini tercantum dalam Quran surah kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Perlu kita ketahui bahwa Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi itu disaksikan oleh malaikat sebagai tanda dan bukti bahwa memang manusia itu Allah muliakan dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain, sehingga sudah sepantasnya kita memang menjalankan tugas kita sebagaimana yang pencipta kita, yakni ya Allah, inginkan. Dan khalifah itu maknanya adalah memang kita manusia ini akan berada di atas bumi ini bergenerasi yang akan terus saling bergantian untuk selalu melakukan hal-hal yang berorientasi pada hal yang baik dan juga mendatangkan manfaat, baik itu untuk diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya ikhwah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik di muka bumi ini, sebenarnya kita sudah menyalahi misi kita yang kita terima dari Allah untuk menjalani kehidupan ini, yakni sebagai khalifah, yang mana Allah telah menetapkan kepada kita bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang atau hamba-hambanya yang baik. Kenapa demikian? Sebab ini juga sudah Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 105, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'didz dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas shalihun. Shadaqallahul 'azim. Yang mana maknanya bahwa Allah telah menetapkan di dalam kitab Zabur, ini adalah kode bahwa sudah sejak lama Allah tetapkan hal ini, bahkan di dalam Zabur pun sudah ada gitu. Dan telah Allah tetapkan di dalam kitab Zabur sejak dari Lauhul Mahfuz bahwa bumi itu kelak akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini menguatkan dari tujuan kita sebagai khalifah tadi, yang mana memang fitrahnya kita hanya melakukan hal-hal yang baik, yaitu soleh, atau hal-hal yang mendatangkan manfaat saja. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya salah, atau kita tahu secara sadar bahwa itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, maka saat itu pula kita sudah keluar dari esensi atau tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini. Jadi kembali kita simpulkan ikhwah, bahwa tujuan kita ada di bumi ini, yang utama itu hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu beribadah kepada Allah, yang mana ibadah tadi bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, selama diniatkan hanya untuk lillahi ta'ala. Dan yang kedua sebagai khalifah di muka bumi, yang mana kegiatannya dari generasi ke generasi itu berganti hanya untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga membawa manfaat, baik itu diri sendiri maupun yang untuk sekitar kita. Mungkin pada video kali ini saja yang dapat Ana sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita bersama, terutama bagi Ana yang menyampaikan. Terlebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.